Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Apriliana. Saya dari kelas A, Prodi Sarjana Terapan jurusan Gizi dan Dietetika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya, yaitu Pancasila sebagai dasar kehidupan bersosial dan bermasyarakat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau prinsip. Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia yang berisi 5 sila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dalam era globalisasi, nilai-nilai Pancasila mulai mengalami pergeseran akibat pengaruh budaya luar dan perubahan zaman. Sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila memiliki peran penting untuk menuntun arah kehidupan bangsa. Presiden B.J. Habibie pernah menegaskan bahwa melemahnya nilai Pancasila disebabkan oleh dua hal, yaitu perubahan keadaan bangsa serta trauma masa lalu akibat penyalahgunaan kekuasaan atas nama Pancasila. Oleh karena itu, penting bagi generasi sekarang untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya, makna Pancasila sebagai dasar kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Pancasila memiliki makna yang mendalam sebagai dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi seluruh warga negara Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi simbol atau slogan, tetapi harus menjadi pedoman moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berpikir, setiap individu diharapkan menimbang segala tindakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila agar tidak mementingkan diri sendiri. Dalam bersikap, masyarakat perlu menumbuhkan rasa toleransi terhadap perbedaan agama, budaya, dan pandangan hidup. Sementara dalam bertindak, penerapan nilai-nilai Pancasila dapat tercermin dalam semangat gotong royong, musyawarah, kejujuran, serta keadilan sosial. Dengan demikian, Pancasila
harus dihayati dan diamalkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan. Bagian kedua yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari melalui 5 sila yang saling berkaitan. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, penerapannya diwujudkan dengan menghormati kebebasan beragama, menjalankan ajaran agama masing-masing, serta membina kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntun masyarakat untuk menghargai sesama, menolak diskriminasi, serta mengembangkan empati dan solidaritas sosial. Yang ketiga, persatuan Indonesia, mengajarkan pentingnya menjaga keutuhan bangsa dengan menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya, serta menumbuhkan semangat cinta tanah air. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapannya melalui sikap demokratis, yaitu menghargai pendapat orang lain dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menuntun masyarakat untuk berlaku adil, tidak merampas hak orang lain, serta menegakkan keadilan sosial melalui kerjasama dan gotong royong. Tantangan dan upaya dalam mengamalkan Pancasila di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, pengamalan nilai-nilai Pancasila di masyarakat masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa di antaranya adalah meningkatnya sikap individualisme dan konsumerisme akibat pengaruh globalisasi, ketimpangan ekonomi dan sosial yang memperlebar jarak antar warga, serta munculnya paham radikalisme dan intoleransi yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Selain itu, kebebasan demokrasi yang tidak terkendali dan pengaruh negatif budaya global juga dapat mengikis semangat nasionalisme dan solidaritas sosial. Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret seperti penguatan pendidikan karakter, yaitu berbasis Pancasila sejak dini, agar generasi muda memahami nilai-nilai dasar bangsa. Nah, digitalisasi juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan konten positif serta edukatif mengenai Pancasila. Selain itu, gerakan nasional pengamalan Pancasila perlu dihidupkan kembali melalui kegiatan sosial seperti gotong royong dan musyawarah di masyarakat, agar nantinya nilai-nilai luhur Pancasila tetap dapat hidup dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat berikan yaitu Pancasila memiliki peran penting sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, baik dalam membentuk masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban. Nah, nilai-nilainya tidak hanya menjadi dasar ideologi negara, namun juga panduan moral dalam kehidupan sosial. Penerapan Pancasila tercermin dalam sikap toleransi, gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial. Tetapi
tantangan seperti individualisme, radikalisme, dan pengaruh globalisasi menuntut penguatan penerapan nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan agar nantinya tetap relevan di era modern ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.